Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa terus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi hukum tanda baca di dalam surat Al-Falaq dan juga sudah belajar untuk menulis surat Al-Falaq, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membaca surat Al-Falaq. Namun sebelumnya, sekilas kita bahas terlebih dahulu tentang surat Al-Falaq itu sendiri. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran, dan ia terdapat pada juz yang ke-30. Nama Al-Falaq sendiri diambil dari ayat yang pertama di dalam surat ini, yang artinya adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat Al-Falaq diturunkan di kota Makkah, sehingga ia termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ya, berikutnya kita akan langsung membaca surat Al-Falaq, tapi sebelumnya Pak Imam jelaskan terlebih dahulu di dalam pembahasan kali ini hanya sebagian di dalam surat Al-Falaq ini yang akan Pak Imam jelaskan hukum tajwidnya. Untuk yang lainnya nanti tugas kalian untuk mencarinya. Maka dari itu Pak Imam minta perhatikan baik-baik video tentang cara membaca surat Al-Falaq atau mencari hukum tajwid di dalam surat Al-Falaq berikut ini. Ya, mungkin langsung saja kita bahas dari mulai ayat yang pertama. Di dalam surat Al-Falaq ini Pak Imam mau ambil contoh hukum bacaan qalqalah. Ya, ini ya pada ayat yang terakhir. Di sini terdapat huruf qa. Huruf qa ini adalah salah satu dari huruf qalqalah. Dia hukum tanda bacanya kasroh, tetapi karena dia berada di akhir ayat maka dibaca mati atau dibaca sukun. Dan karena dia berada di akhir ayat maka termasuk ke dalam qalqalah kubro atau qalqalah besar. Qalqalah sendiri ada dua, qalqalah sugro dan kubro. Sugro apabila huruf qalqalah itu berada di tengah, sedangkan kubro kalau huruf qalqalahnya berada di akhir ayat. Lalu apa saja huruf qalqalah itu? Nih perhatikan dengan baik. Boleh dicatat ada 5 huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, to, ko, di mana semuanya itu berharokat atau bertanda baca sukun atau mati, kecuali dia berada di akhir ayat. Apabila di akhir ayat maka sudah pasti dibaca sukun. Sampai sini mungkin sudah jelas tentang qalqalah ya. Di contoh ayat yang pertama ini adalah huruf qa, di mana huruf qa seperti contoh yang di atas adalah huruf qalqalah, sehingga dibacanya seperti ini. Pak Imam kasih contoh. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qalqalah sendiri artinya memantul. Bil falaq. Qa, ya, ada mantul, itu adalah qalqalah. Berikutnya, hukum bacaan berikutnya di sini ada ikfa ya. Ikfa itu adalah salah satu hukum non mati. Di sini ada huruf non mati setelah huruf mim bertemu dengan huruf sya, di mana huruf sya sendiri adalah huruf ikfa. Cara membaca ikfa yaitu dengan cara didengungkan. Sebagai contoh, min syarri ma ya. Min bukan min, tapi min. Kalau min itu izhar. Cara membaca hukum bacaan idhar. Nih Pak Imam kasih contoh berikutnya, nih lebih jelasnya. Ada nun mati wamin. Nah ini kan nun mati dibacanya wamin, tapi karena dia bertemu dengan huruf sa pada ayat berikutnya sehingga dibacanya wamin syarri ya. Ini namanya ikfa. Huruf ikfa sendiri ya lumayan ada banyak kalau kalian mau menghafalkan. Tetapi nanti Pak Imam di akhir pembahasan ini Pak Imam akan kasih cara kalau kalian susah menghafal terlalu banyak huruf ikfa. Caranya yaitu kita hafalkan saja huruf izhar ya.
Jadi kalau di dalam hukum tajwid, hukum non mati itu ada 4: idgham, iklab, ikfa, sama idhar. Nah kalau iklab itu cuma satu huruf, yaitu huruf ba, jadi nggak perlu dihafalkan, udah pasti hafal ya. Nah kalau idgham itu ada ciri-cirinya, yaitu nonnya tidak terbaca, ciri-cirinya ada tanda baca tasydid. Nah, kebetulan di surat Al-Falaq ini tidak ada idgham, hanya ada idhar. Nah Pak Imam kasih contoh hukum bacaan idharnya. Nah, ya ini. Jadi non mati itu ada non mati yang huruf asli non dengan harokat sukun, atau non biasa nggak ada harokatnya, atau tanwin. Tanwinnya ada 3. Kalau yang dicontoh pada surat Al-Falaq ini, huruf kohnya ini adalah kasroh tanwin. Tanwin itu seperti coret, seperti kasroh biasa, tapi ada 2, ini kasroh tanwin. Kalau fathah atau yang coret atas itu ada 2 juga, itu namanya fathah tanwin. Kebetulan di sini hanya ada kasroh tanwin saja. Nah huruf idharnya di sini ada ini idhar ada 5. Jadi kalau kita ada 6. Kalau kita susah menghafalkan banyak huruf, kita hafalkan saja huruf idharnya. Artinya kalau huruf idhar sudah hafal, maka selain idhar itu kalau nggak iklab, idgham, pasti ikfa ya. Nah ini kalau di contoh dalam surat Al-Falaq ini, huruf ko-nya harokatnya kasroh tanwin, ketemunya huruf alif, dibacanya ghosikin, ghosikin, kin ya, jadi jelas. Idhar itu artinya jelas. Kalau ikfa dengung, min syarri, bukan min sari, min syarri. Kalau idhar ghosikin, jelas ya. Jadi di situ cara membaca hukum bacaan ikfa sama idhar. Nah ini penjelasan tentang hukum bacaan. Pak Imam kasih 4 aja, yaitu qalqalah 3 ya, qalqalah, ikfa, sama idhar. Di sini cuma ada 4 contoh, tentu masih banyak yang lainnya. Tugas kalian adalah mencarinya ya. Kalau kemarin Pak Imam sudah kasih tugas untuk menulis surat Al-Falaq, jangan dihilangkan kertasnya. Hari ini kalian identifikasi caranya. Kalau kalian punya spidol berwarna, kalian buletin. Misalnya untuk qalqalah kalian buletin dengan warna merah. Untuk ikfa kalian buletin dengan warna biru. Untuk idhar kalian buletin dengan warna hijau ya. Di sini cuma ada 4 contoh Pak Imam kasih ya. Ikfa-nya 2, qalqalahnya 1, idharnya 1. Lainnya kalian cari sendiri untuk pembelajaran atau tugas pada pertemuan kali ini. Ya sebelum Pak Imam tutup pertemuan pada kali ini, Pak Imam bacakan secara lengkap ya surat Al-Falaq. Kalian ikutin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sekian dari Pak Imam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.